Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arsya Fadilah, kita akan melanjutkan video pembahasan tentang garis dan sudut bagian kedua. Di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang besar sudutnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besar sudutnya tepat 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini besar sudutnya antara 90 derajat hingga antara 90 derajat dan 180 derajat. Lalu ada lagi sudut lurus. Sudut lurus ini memiliki sudut tepat 180 derajat. Kedua sinar garis ini membentuk garis lurus. Terus kalau misalkan ada sudut yang lebih besar dari 180 derajat disebutnya apa? Sudut yang memiliki besar sudut antara 180 derajat hingga 360 derajat disebut sudut refleks. Ini contohnya, yang pertama sudut yang warna biru itu dia 121 derajat karena dia lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka sudut yang warna biru ini dia termasuk sudut tumpul. Lalu ada sudut yang warna kuning. Sudut warna kuning ini dia 83 derajat, kurang dari 90 derajat tapi lebih besar dari 0 derajat, maka sudut ini termasuk ke sudut lancip. Lalu yang terakhir ada sudut berwarna pink. Ini sudutnya tidak ditulis nih berapa, cuman lambang sudutnya dia kotak. Karena lambang sudutnya dia kotak berarti memiliki besar sudut 90 derajat atau dapat dikatakan sebagai sudut siku-siku. Lalu ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ini yang pertama ada sudut yang saling berlurus. Lalu ada sudut yang saling bersiku, dan yang terakhir ada sudut yang saling bertolak belakang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama ada sudut yang saling berlurus atau bersuplemen. Apa sih yang disebut sudut yang berpelurus itu? Dua buah sudut dikatakan bersuplemen atau berpelurus jika gabungan kedua sudut tersebut membentuk garis lurus atau sudut 180 derajat. Antara sudut ADC dan sudut CBD itu ketika bergabung membentuk sudut ABD yang antara garis sinar AB dan sinar BD ini membentuk garis lurus sehingga terbentuklah sudut 180 derajat. Lalu ada sudut yang saling berpeniku atau berkomplemen. Dua buah sudut dikatakan berkomplemen atau berpeniku jika gabungan kedua sudut tersebut membentuk sudut 90 derajat. Ini bisa dilihat ya tadi antara sudut AOB dengan BOC. Antara sudut AOB dengan sudut BOC itu ketika bergabung berhimpit sinar OB, kedua sudut membentuk sudut baru, yaitu antara sinar OA dan sinar OC menjadi sudut AOC yang memiliki besar sudut 90 derajat. Maka sudut AOB dan sudut BOC ini berpeniku. Lalu yang terakhir ada sudut yang saling bertolak belakang. Dua buah sudut dikatakan bertolak belakang jika kaki-kaki sudutnya membentuk garis lurus. Contohnya seperti sudut BOA dan sudut BOC pada gambar di atas. Dari sudut BOA ini yang pertama ada sinar garis OD yang membentuk garis lurus dengan sinar garis OB, yaitu kaki sudut dari sudut BOC. Begitu pula dengan
sinar garis OA dan sinar garis OC yang saling membentuk garis lurus, maka sudut AOD dan sudut DOA dan sudut BOC ini saling bertolak belakang. Lalu di sini bisa dilihat, karena membentuk garis lurus berarti antara sudut DOA dan sudut OAB itu membentuk 180 derajat. Berarti besar sudut DOA ini bisa dikatakan 180 derajat dikurang sudut AOB. Nah, berlaku juga untuk sudut AOB dan sudut BOC. Sini mereka membentuk garis lurus juga, berarti besar sudutnya 180 derajat. Maka dapat dikatakan besar sudut BOC ini sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut AOB. Nah, ini dapat dilihat sudut DOA dengan sudut BOC ini memiliki besar sudut yang sama, yaitu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut AOB. Maka dapat disimpulkan sudut-sudut yang bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama atau sama besar. Nah, lalu kita akan membahas contoh yang pertama ada hitungan besar sudut KOL dan sudut KOM. Pada gambar bisa dilihat sudut KOL ini memiliki besar sudut 7x dan sudut KOM ini memiliki besar sudut 5x. Terus bagaimana cara menghitung sudutnya? Nah, bisa dilihat kan di sini antara sudut KOL dan sudut LOM ini saling berlurus karena KOM itu membentuk garis lurus. Maka sudut KOL ditambah sudut LOM sama dengan 180 derajat, atau bisa ditulis juga 7x ditambah 5x sama dengan 180 derajat. Karena 7x tambah 5x nya bisa dijumlahkan menjadi 12x sama dengan 180 derajat. Lalu kita bagi kedua ruasnya dengan 12, maka akan diperoleh x sama dengan 180 derajat per 12 sama dengan 15 derajat. Nah, x nya udah ditemuin nih, sekarang tinggal hitung berapa besar KOL dan besar sudut KOL dan besar sudut LOM. Dikalikan aja, disubstitusi nilai x nya, berarti 7 untuk besar KOL, besar sudut KOL. Untuk besar sudut KOL 7x sama dengan 7 dikali 15 derajat, yaitu 105 derajat. Dan untuk besar LOM itu 5x sama dengan 5 dikali 15 derajat, yaitu 75 derajat. Untuk contoh kedua, misalkan besar sudut PQS adalah 7y. Tentukan nilai y jika besar sudut SQR adalah 27 derajat. Dapat dilihat di gambarnya, sudut PQS dengan sudut SQR ini ketika digabungkan membentuk sudut siku-siku, maka kedua sudut ini saling berpenyuku. Atau dapat dituliskan juga sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 90 derajat, atau 7y ditambah 27 derajat sama dengan 90 derajat. Lalu kita kurangkan kedua ruas dengan 27 derajat, maka diperoleh 7y sama dengan 90 derajat dikurang 27 derajat sama dengan 7y sama dengan 63 derajat. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan 7, maka diperoleh y sama dengan 63 derajat dibagi 7 sama dengan 9 derajat. Jadi nilai y yang diperoleh adalah 9 derajat. Lalu untuk contoh ketiga, misalkan besar sudut AOD adalah 2x. Tentukan besar sudut BOC jika besar sudut AOB adalah 20x dikurang 2 derajat. Di gambar bisa dilihat sudut AOD dan sudut AOB ini
saling berlurus, maka dapat dituliskan sudut AOD ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. 6x ditambah 20x dikurang 2 derajat sama dengan 180 derajat. 6x dan 20x nya bisa dijumlahkan, jadi 26x dikurang 2 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu jumlahkan kedua buah ruas dengan 2x, sehingga diperoleh 26x sama dengan 180 ditambah 2x. 180 tambah 2 jadi 182 dibagi dengan 26 untuk memperoleh x-nya, diperoleh hasilnya 7 derajat. Maka besar AOD-nya, karena sudut AOD dan sudut BOC itu merupakan sudut yang saling bertolak belakang, maka sudut AOD dan sudut BOC sama besar, yaitu 6x. Tadi x-nya itu adalah 7 derajat, berarti sudut BOC sama dengan 6 dikali 7x, 6 dikali 7 derajat sama dengan 40 derajat, maka besar sudut BOC adalah 42 derajat. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami materinya. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.